Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya para intelektual muda? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi ini kita sama-sama belajar mata kuliah studi Islam integratif. Pada pertemuan kelima ya, di hari ini kita belajar apa itu studi Islam integratif. Sebelum kita buka pembelajaran hari ini, ada baiknya kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat di dunia dan akhirah. Amin. Suratul Fatihah. Oke, terima kasih. Saya absen sebentar. Mbak Hilda hadir? Oke, Mbak Yuni, Mas Ivan, Mas Sultan, Mbak Risma, Mbak Dewi, Mas Ilham, Mas Izzati, Mbak Izzati, kemudian Mbak Febri, Mas Muhammad Abqori, izin ya, kemudian Mas Nazih, oke, Mas Islahul Maula, Mbak Islahul Maula, Mas Haris, oke, cukup ya. Oke, semuanya hadir ya. Oke, hari ini kita belajar studi Islam integratif. Apa itu studi Islam? Studi Islam itu ad-dirasah Islamiyah atau Islamic Studies, mempelajari terkait keislaman. Ada iman, Islam, ihsan, kemudian mempercayai hari kiamat. Iman melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, ya. Kemudian Islam melahirkan ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu usul fikih. Kemudian ihsan melahirkan ilmu akhlak atau tasawuf. Jadi apa itu studi Islam integratif? Kajian keislaman yang dipandang dari berbagai perspektif, sosiologi, antropologi, filsafat, fenomenologi, kemudian keadilan gender, dipandang dari Al-Quran, hadis dan sebagainya. Sehingga ketika kita belajar studi Islam integratif, membuat worldview kita, pandangan kita menjadi luas. Para ulama mengatakan idza tasal ilma rajul qala ingkar al-ghaib. Ketika wawasan seorang itu luas, maka dia sulit sekali menyalahkan orang lain. Ketika wawasan kita sempit, dangkal, ilmu kita dangkal, kita mudah menyalahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain. Maka pentingnya studi Islam integratif itu apa? Agar kita tidak terlalu merasa paling baik, paling benar, ya. Yang lain najis terlalah, yang lain keliru, itu salah besar. Jadi fungsi belajar studi Islam integratif itu agar wawasan kita luas. Karena pandangan manusia itu bersifat relatif. Pemahaman manusia itu hanya bersifat relatif. Kemudian kita pahami dari sisi sosiologi. Kita dekati dari sosiologi. Sosiologi itu apa? Ilmu yang untuk memahami perubahan sosial, kemasyarakatan. Jadi ilmu sosial itu penting. Ulama mengatakan al-ulama humul ladzina yatafaqahuna fi maslahatil ummah. Ulama adalah orang-orang yang memahami umatnya dari sisi kemaslahatan. Mana mungkin kita bisa paham maslahat masyarakat kalau kita nggak belajar ilmu sosiologi. Di kalimat yang lain, al-ulama humul ladzina yanzuruna ummah bi ainir rahmah. Ulama itu orang-orang yang memandang umatnya dengan kacamata kasih sayang. Jadi kita bisa memahami need basic atau kebutuhan dasar manusia ketika kita paham ilmu sosiologi. Jadi ilmu sosiologi itu ilmu yang memahami terkait kehidupan manusia, sifatnya, kemudian perilakunya, tumbuh berkembangnya, itu diteliti dalam ilmu sosiologi. Intinya seperti itu untuk gejala sosial. Ada yang mengatakan penemu ilmu sosiologi itu Auguste Comte. Tetapi para pakar menyatakan sebelum Auguste Comte ada ulama tokoh besar, beliau namanya Ibnu Khaldun yang jauh hidup sebelum Auguste Comte. Beliau termasuk penemu ilmu sosiologi. Terbukti apa? Beliau meneliti nomaden, masyarakat nomaden, pindah-pindah, dan masyarakat yang menetap dipandang dari berbagai perspektif, karakter, sifat, perilaku, dan kehidupannya seperti apa. Jadi Ibnu Khaldun lah orang yang pertama kali menemukan ilmu sosiologi. Kata para intelektual termasuk Bill Johnson di bukunya. Kemudian para sosiolog seperti Karl Marx
Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Weber itu mengembangkan ilmu tersebut, ilmu sosiologi tersebut. Jadi intinya ilmu sosiologi itu penting dipahami dari perspektif studi Islam. Agar apa? Karena agama itu diturunkan untuk kepentingan sosial. Terbukti al-ibadatul muta'addi khairu minal ibadatil qasir. Ibadah yang berdampak sosial itu jauh lebih baik dibanding ibadah yang hanya berdampak individu. Contoh, Mas Ivan mendirikan universitas itu lebih baik dari sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kemudian jenengan mendirikan laboratorium, membuat aplikasi yang berbasis digital untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, itu jauh lebih baik daripada sholat duha. Meskipun sholat duha itu penting, tetapi kalau jenengan semuanya memiliki kontribusi kemanfaatan yang untuk manusia secara luas, itu lebih baik daripada ibadah yang hanya berdampak individu. Jadi intinya ilmu sosiologi itu untuk memahami karakter perubahan manusia dan struktur yang ada di sosial tersebut. Karena kepentingan agama tidak lain untuk sosial juga. Al-Quran itu merespon perubahan sosial. Buktinya apa? Banyak ayat-ayat yang merespon pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka anis syaril khamri wal maisir, yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka anil mahir. Itu contoh bukti bahwa Al-Quran merespon perubahan sosial. Kita lihat cerita Nabi Yusuf ya, dari zero to hero. Beliau semula adalah anak yang sangat dicintai oleh ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, tetapi saudara-saudaranya iri dengan beliau, akhirnya membuat rencana jahat sehingga Nabi Yusuf dibunuh, tetapi nggak jadi, diceburkan ke sumur dan mengatakan bohong pada ayahnya bahwa Yusuf akhirnya itu dimakan harimau atau macan, sehingga beliau nangis dan akhirnya mata Nabi Yakub itu buta. Kemudian Allah memberikan pertolongan melalui saudagar kafilah yang datang di daerah Timur Tengah itu kan panas ya, sehingga mencari air. Di situ ada sumur. Ketika ngambil air dengan timba, ada anak kecil yang gandolan timba tadi. Terus akhirnya diangkat, ternyata ada anak yang ganteng seperti Mas Ivan. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu separuh ya. Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf diambil, dijadikan budak. Budak itu orang-orang yang seperti harta, bisa dibeli, bisa dijual. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada budak lagi ya. Alhamdulillah atas nikmat Allah, manusia sekarang tidak ada budak lagi. Waktu itu budak itu nggak punya hak. Jadi kalau bekerja tidak digaji. Maka perbudakan itu memang sudah dihilangkan. Singkat cerita, jadi budak, kemudian beliau diberikan Allah berupa mukjizat, bisa menafsirkan mimpi. Kemudian ada seorang raja yang menguasai daerah di situ, punya mimpi bahwa ada 10 onta yang kurus memakan onta yang gemuk. Gak ada yang bisa menafsirkan, ahli mimpi kerajaan. Kemudian ada seorang yang tahu bahwa Nabi Yusuf seorang ahli tafsir mimpi. Kemudian salah satu pasukan raja tadi bertanya pada Nabi Yusuf. Akhirnya mimpi tersebut diterjemahkan dengan hal yang sangat relevan dengan keadaan itu. Singkat cerita, beliau jadi seorang raja atau menteri, dijadikan menteri. Akhirnya para saudara-saudaranya itu kelaparan, kemudian mencari suaka, mencari beras, dan di situ yang ibunya hanya kerajaan Nabi Yusuf. Singkat cerita, saudara-saudaranya itu yang dulu menzalimi beliau datang meronta-ronta minta makanan gandum, beras dan sebagainya. Tetapi Nabi Yusuf tahu bahwa ini saudara yang mencelakakan itu. Beliau tidak dendam, beliau memaafkan, walaupun saudara-saudaranya salah. Salahnya apa? Menyalakakan dia, bahkan ingin membunuhnya, menipu, membuat sakit hati orang tuanya sehingga matanya buta, memisahkan beliau dengan keluarganya. Ini kan sakit luar biasa. Tetapi beliau dengan sabar memaafkan. Ya. Tetapi kemudian Allah membalasnya dengan kebaikan. Nah, ini salah satu contoh bahwa Al-Quran merespon sosial. Bahkan hampir 90% di Al-Quran itu terkait kepentingan sosial. Ya, ibadah itu hanya 10%. Bahkan ayat pertama turun itu Iqra, bacalah.
bacalah ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Tidak ubudullah, tidak beribadahlah, tapi bacalah. Ini kaitannya dengan sosial. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun juga sama. Beliau meminta seorang wakil untuk menggantikan Nabi Musa karena beliau tidak celak, sehingga butuh penerjemah, butuh orang-orang yang mendampingi. Ini merupakan contoh-contoh hikmah peristiwa yang menunjukkan bahwa ilmu sosial itu penting, memahami sejarah sosial dan teks yang turun pada ayat tersebut itu penting untuk dipahami. Asbab nuzul kalau dalam Al-Quran, asbab nurul kalau dalam hadis. Jadi intinya pentingnya ilmu sosiologi menurut Kang Jalal, beliau sudah wafat di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Intinya Al-Quran dan hadis hampir 100:1. 100 itu terkait sosial, 1 itu ibadah. Buktinya tadi ya, contoh surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun ila 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Telah beruntung orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk salatnya, mereka yang menjaga amanah, mereka yang menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka yang menjaga janji, menjaga kehormatan. Ini bukti bahwa 100 kaitannya ibadah mardhah, ya kebalik, 100 kaitannya ibadah sosial, 1 kaitannya ibadah mardhah. Ya, ini bukti. Yang kedua, penanganan masalah muamalah itu sangat diprioritaskan. Contoh, semama Mas ini siapa? Amin. Mas Amin, bukan anu ya yang lagi viral sekarang ya. Anies Muhaimin bukan ya. Jadi Mas Amin itu seumpama berangkat sholat Jumatan, kemudian ada orang yang kecelakaan. Kira-kira lebih didahulukan mana Mas? Menolong orang yang sedang kecelakaan atau Jumatan dulu? Jumatan dulu. Kenapa? Soalnya kasihan Pak. Ya kalau enggak nyawa taruhannya. Ya. Sedangkan sholat Jumat bisa diganti sholat zuhur. Betul. Tepuk tangan nih Pak Sami. Bahwa ilmu sosial itu lebih diutamakan daripada ibadah mahdhah. Karena apa? Ibadah mahdhah boleh dikontrol, boleh diganti waktu. Karena masalah jiwa manusia nggak ada yang bisa diganti. Jiwa itu kan nyawa taruhannya. Kemudian yang ketiga ya, kita lihat bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Ini bukti bahwa sosial lebih baik. As-sholatu jama'ah afdalu minas sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak dibanding sholat sendiri. Yang ketiga, yang keempat, ketika seorang muslim khususnya ya melakukan kesalahan, baik itu di haji atau puasa atau apapun, itu kafaratnya, tebusannya itu selalu dampaknya sosial, seperti memberi makan fakir miskin, ya kan, menyantuni anak yatim, itu selalu sosial. Ini bukti bahwa ilmu sosial itu penting dalam studi Islam. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, al ibadatul muta'addi khairum minal ibadatil al fardhi. Ya. Ibadah yang berdampak sosial itu jauh lebih baik daripada ibadah yang hanya berdampak individual. Ini bukti bahwa ilmu sosiologi dalam kaitannya studi Islam terhadap itu penting. Begitu ya, sekilas terkait ilmu sosiologi dan studi Islam. Monggo kalian bisa bertanya terkait ini. Monggo silakan, saya buka pertanyaan. Pak, Monggo, apa manfaat dari studi Islam integratif Pak? Jadi manfaat mempelajari studi Islam integratif itu pertama, wawasan kita luas. Yang kedua, bahwa pemahaman manusia itu bersifat relatif. Ya, satu ayat, satu hadis bisa dipahami berbeda sesuai latar belakang pendidikan kita. Contoh, wa huzzi ilaiki bijidin nahlati tusakit ilaiki rutuban janiyah. Dan bersandarlah Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ayat ini beda pemahamannya ketika dipahami seorang ahli hukum. Beda pemahamannya lagi ahli bahasa, ahli gizi, ahli matematika, ahli dalam bidang ilmu sosiologi. Beda. Jadi belajar ilmu studi Islam integratif itu semakin belajar mendalam itu semakin bodoh kita, semakin luas worldview kita. Dan yang paling penting bahwa agama itu bisa dipahami oleh orang-orang yang cerdas. Karena agama itu sholihun likulli zaman wa makan.
relevan sesuai situasi, kondisi, dan zaman. Ketika kita nggak bisa memahami agama tersebut, berarti ada yang salah dalam pandangan kita. Jadi pentingnya belajar studi Islam integratif itu memahami satu ayat, satu hadis dari berbagai pandangan yang berbeda, sehingga kita tidak mudah merasa paling baik, paling benar. Begitu Mas Ivan. Kasih tepuk tangan Mas Ivan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, monggo Mbak, silakan. Mbak Hildana, silakan. Apa contoh dari studi Islam integratif berbasis gender? Oke, Rasulullah pernah bersabda, la yuflihul qaumul mu'min, tidak bahagia suatu kaum ketika mengangkat pemimpin perempuan. Nah, kita harus melihat setting sosial waktu Rasulullah ngendikan bersabda. Jadi situasi kondisi masyarakat saat itu memang perempuan belum siap jadi pemimpin. Mungkin karena ilmu pengetahuan belum cukup atau belum memiliki ilmu leadership dan sebagainya. Sehingga Rasulullah melarang perempuan jadi pemimpin. Nah kalau hari ini perempuan lebih hebat dari laki-laki, kenapa tidak? Mungkin ilmu pengetahuan lebih luas, leadershipnya lebih luar biasa dibanding laki-laki. Karena menurut penelitian, kecerdasan seorang itu tidak dipengaruhi gendernya. Ini salah satu bukti bahwa ilmu sosial itu penting, baik dalam memahami keadilan gender. Jadi kelebihan laki-laki perempuan itu karena ilmunya, bukan karena kelaminnya. Begitu ya, itu contoh satu hadis. Terima kasih, tepuk tangan. Lagi? Mbak, silakan. Misalnya Kak, apa contoh dari studi juga seperti Al-Quran di zaman sekarang ini? Oke, jadi dalam memahami ayat atau hadis kita harus memiliki dua keilmuan berbeda. Pertama, ilmunya ulama salaf. Yang kedua, ilmunya ulama khalaf. Ilmunya ulama salaf, nahwu, shoroh, balaghah, mantiq, badi, bayan, usul fikih, usuluddin dan sebagainya. Ini untuk memahami teks ayat tersebut. Yang kedua, kita harus memiliki ilmunya ulama kontemporer atau khalaf. Saat ini yang berkembang, sosiologi, antropologi, filologi, hermeneutik, fisika kuantum, sains and teknologi, dan sebagainya. Agar apa? Dalam memahami ayat atau hadis tidak tekstual, tidak rigid, tidak kaku, tetapi bersifat fleksibel, mutaharrikah, dinamis, progresif, dan bisa membaca sesuai zamannya. Hanya orang-orang hebatlah yang bisa membaca ayat atau Al-Quran sesuai zamannya. Ya. Contoh, wafis sama rizqikum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat rizki yang Allah janjikan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini apa? Rizki yang Allah janjikan itu hujan. Sesimpel itu. Kenapa? Karena setting sosial waktu ulama tersebut hidup, ya ulama salaf waktu itu menafsirkan, belum terjadi revolusi industri 4.0, belum ada Bukalapak, belum ada Tokopedia, ya kan? TikTok Shop belum ada, bahkan belum terjadi lompatan teknologi yang luar biasa dari alat transportasi, alat komunikasi, ya, sehingga wajar kalau menafsirkan rezeki yang Allah janjikan di langit itu hujan. Lah ulama kontemporer menafsirkan rezeki yang Allah janjikan itu apa? Allah menciptakan miliar triliun di antariksa, itu semuanya rezeki semuanya. Kata NASA kurang lebih ada 500 planet yang mirip bumi yang bisa ditempati manusia, yang ukurannya lebih luas dan lebih kaya dari bumi ini. Kata NASA kurang lebih ada 500 planet yang bisa ditempati. Artinya boleh jadi lebih banyak lagi. Makanya Rasulullah bersabda, nanti di akhir zaman umatku nggak akan butuh zakat lagi. Gimana butuh zakat kalau one man one planet? Satu orang satu planet, ya kan? Kemudian ada yang bertanya, Pak, nanti kalau satu orang satu planet, Jumatannya gimana Pak? Gitu kan? Kamu berpikirnya jangan sekarang, berpikir masa yang akan datang. Jumatannya itu melalui teknologi teleportasi, seperti melipat jarak ruang dan waktu, seperti pintu Doraemon. Iya betul, melipat jarak itu sudah dilakukan Rasulullah ketika kapan? Itu namanya teknologi teleportasi. Nah, ini pertanyaan panjenengan. Jadi ayat itu bisa dipahami saat ini dan saat yang akan datang ketika kita memiliki dua keilmuan berbeda. Ilmunya ulama salaf dan ilmunya ulama khalaf. Ketika kita hanya memiliki ilmunya ulama salaf, kita sangat tekstual, sangat harfiah, sangat rigid, sangat kaku dalam memahami ayat. Sehingga ayat itu tidak fleksibel,
kontekstual, tidak aktual, tidak bisa membaca zaman sekarang. Kalau jenengan hanya memiliki ilmunya ulama khalaf saja, tidak memiliki ilmunya ulama salaf, nggak bisa memahami ayat. Karena beda, orang yang paham bahasa Arab dengan orang yang tidak paham bahasa Arab secara harfiah beda. Al-ismun artinya apa? Al-ismun dosa, dosa. Al-zanbu dosa. Al-haraj terus bedanya apa? Bagi yang paham bahasa Arab bisa membedakan. Al-insan, al-bashar, Anas, bedanya apa? Bedanya apa? Nah, bagi orang yang tidak paham bahasa Arab tidak bisa membedakan. Bagi orang yang paham ilmu ulama salaf bisa membedakan. Nah, tetapi dua keilmuan ini harus kita memiliki agar pemahaman kita terhadap ayat maupun hadis bisa luas. Pemahamannya bisa luas, tidak tekstual, harfiah, sehingga ayat ini sangat kaku, rigid dan sebagainya. Begitu ya Mbak ya? Jadi bagaimana cara memahami agar ayat ini sesuai dengan konteks zaman saat ini? Kita harus memiliki dua keilmuan berbeda, ilmunya ulama salaf dan ilmunya ulama khalaf. Tanpa itu kita sulit beranjak dari keterpurukan, dari kekakuan dalam memahami ayat. Ada lagi mungkin terakhir? Monggo, jadi izin Bapak. nggih. Tolong berikan contoh tentang studi Islam integratif pendekatan sosiologi. Oke, jadi dalam memahami studi Islam kita harus lihat setting sosial. Dalam hal ayat namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab Allah menurunkan ayat itu. Dalam studi hadis disebut asbabun nuzul. Kenapa penting memahami ayat maupun hadis dari sisi asbabnya? Karena ayat ini turun pasti ada sebabnya. Ya. Ayat ini turun, hadis ini turun pasti ada sebabnya. Ketika kita tidak paham asbabnya, maka kita akan gagal dalam memahami. Man tafaqaha min budul awraq dhayyal ahkam. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa memahami ayat atau hadis dari terjemahan, dia akan gagal dalam memahami. Ya. Contoh Rasulullah SAW, ya, beliau ketika hijrah itu kan kondisinya itu tidak hanya hijrah secara fisik. Nah, untuk konteks saat ini hijrah itu tidak harus seperti Rasulullah. Ya. Kenapa Rasulullah diminta hijrah oleh Allah? Karena Mekah waktu itu sudah tidak aman. Dan yang paling penting ketika kita hanya satu titik saja, Islam tidak akan tersebar. Salah satu kenapa Islam tersebar sampai Indonesia karena terjadi konflik. Konflik ini termasuk teori sosial ya. Justru dengan adanya konflik di Makkah Mukarramah itu agama Islam tersebar sampai Madinah. Kalau Rasulullah tidak diusir, mohon maaf ya, mungkin Islam tidak berkembang, hanya berkembang di Makkah saja. Ketika Rasulullah wafat, ya, terjadi konflik para sahabat perang, ada perang Jamal, perang Siffin. Apakah itu baik? Dari sisi satu baik, tapi sisi yang memang banyak musibah, banyak perang. Tapi justru dengan adanya konflik para sahabat, Islam tersebar sampai Eropa, bahkan sampai Indonesia. Jadi pentingnya memahami sosiologi di sini. Kita tidak memandang hanya hitam putih, salah benar, surga neraka, tapi memandang bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya, ada makna yang tersembunyi di balik peristiwa. Justru dengan adanya perang sahabat itu, Abu Aswad Ad-Du'ali menemukan ilmu nahwu dan sorong. Karena waktu itu Al-Quran belum ada titiknya, belum ada harokatnya, sehingga Abu Aswad Ad-Du'ali berpikir bagaimana caranya Al-Quran bisa dibaca, dipahami oleh orang non-Arab. Penelitiannya tidak sebentar mas, 30 tahun untuk menemukan harokat, untuk menemukan titik. Waktu itu fa, waw, kof belum ada titiknya, tak, sa, ba belum ada titiknya. Sahabat kenapa bisa? Karena memang bahasa ibunya. Problemnya ketika para sahabat keluar dari Makkah Madinah kan akan berinteraksi sosial dengan masyarakat non-Arab. Nah ini tantangan kita bagaimana memahamkan ayat Al-Quran dipahamkan melalui orang-orang yang non-Arab. Sehingga Abu Aswad Ad-Du'ali menemukan teori itu. Termasuk Arabian Spring ya, konflik negara Timur Tengah saat ini itu menurut ilmu demografi, sosiologi itu bagus. Justru dengan adanya peperangan di negara Timur Tengah saat ini, itu Islam semakin berkembang. Di Afghanistan, di Libya, Lebanon,
di mana lagi, di Sudan, di Iran, itu malah bagus. Bagusnya kenapa? Orang-orang yang tinggal di situ tidak comfort zone, zona nyaman, sehingga mereka keluar dari negaranya, pindah ke Jepang, Amerika, Eropa, sehingga mereka beranak pinak. Dan orang-orang asli penduduk di situ mereka mati. Gara-gara apa? Mereka tidak melangsungkan kehidupan melalui menikah. Mohon maaf, mereka melegalkan free sex, homoseks, lesbi, ya kan? Sehingga mau nggak mau dia tua, setelah tua mati, tua dan bangka dan mati, nggak punya keturunan. Sedangkan umat Islam banyak keturunan, berkembang itu bukan karena dakwah tapi karena demografi, sosiologi. Jadi suatu penduduk di sebuah negara dia akan berkembang ketika satu pasang melahirkan 2 sampai 5. Contoh Mama Mas Amin menikah dengan Mbak siapa? Mbak Aska seumpama ya. Kemudian menikah punya anak 5 juga. Punya anak 5. Terus anaknya beliau berdua punya anak lagi. 5 kali 5 berapa? 5. Terus punya anak lagi. 25 kali 5 berapa? 100. Baru berapa durasi coba? 3 itu sudah 125. Ini yang disebut ilmu demografi, ilmu pertumbuhan penduduk. Dan ini yang meneliti malah Vatikan, Perancis. Mereka khawatir loh, umat Islam kok sampai tak bertahun-tahun, tahun semakin bertambah, kok tambah berkembang? Diteliti, penyebabnya apa? Ternyata hasil penelitiannya, risetnya itu bukan karena dakwah umat Islam sendiri, tapi karena faktor demografi. Ini pentingnya belajar ilmu sosiologi, Mas. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kita tutup perkuliahan studi Islam integratif ya pada pertemuan kelima ini. Semoga dengan adanya ilmu ini wawasan kita semakin luas ya. Semoga kalian semuanya termasuk orang yang soleh-solehah, makmur dan batin, bahagia di akhirat, tercapai cita-citanya, sehat jasmani rohani di Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk semuanya.